Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mifatimatul Adawiyah. Hari ini saya akan membahas tentang materi vektor pada dimensi 2. Untuk definisi vektor itu sendiri yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh di sini ada, jika kamu berjalan ke arah timur sejauh 4 meter lalu ke utara sejauh 3 meter, maka berapakah jarak yang kamu tempuh? Nah, di sini saya tuliskan, sudah saya gambarkan ya, itu jaraknya tinggal dijumlah saja, hasilnya 7 meter. Tapi jika yang ditanya perpindahan dari titik awal ke titik akhir, maka ini menggunakan rumus Pythagoras. Hasilnya yang didapat yaitu 5 meter. Nah, untuk perpindahan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi oleh arah. Sedangkan untuk jarak sendiri itu merupakan besaran skalar karena tidak dipengaruhi oleh arah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh gambar dari vektor. Nah, vektor itu sendiri biasanya berbentuk garis lurus dengan tanda panah di ujungnya. Nah, tanda panah ini disebut dengan arah vektor dan ini disebut dengan A vektor A. Jadi untuk penulisan vektor itu bisa menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Nanti di atasnya kita berikan tanda panah seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang lain. Jadi, misalkan ada garis A ke B. Berarti kita sebutnya dengan vektor AB. Di sini ada contoh juga. Jika vektor AB nilainya 5,3, maka bisa ditulis dalam bentuk vektor kolom atau vektor unit. Nah, jadi karena untuk dimensi 2 itu ada dua penentu arah, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi 5 itu sumbu X, 3 itu sumbu Y. Seperti itu. Ya, jadi ada dua penulisan, bisa vektor kolom atau vektor unit. Lanjut ke vektor posisi. Vektor posisi yaitu vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, di sini ada contohnya untuk diagram kartesiusnya. Di sini ada titik pangkalnya itu di 0. Kita sebut saja titik 0 ini sebagai titik O. Nah, titik O ke A ya. Jadi bisa disebut dengan vektor A atau vektor OA. Nih, di sini ya. Sudah Ibu tulis. Nah, untuk nilainya berapa? 2,4. Kenapa 2,4? Karena letaknya ada di sumbu X-nya di 2, sumbu Y-nya di 4 ya. Jadi 2,4 atau bisa ditulis dalam vektor unit yaitu 2i plus 4j. Seperti itu. Nah, untuk yang B juga sama. Dari titik O sampai B, berarti kita sebut dengan vektor B atau vektor OB. Sama aja. Sama dengan nilainya berapa? Untuk vektor posisinya berapa? 6,2. Karena posisinya ada di sumbu X-nya di 6, sumbu Y-nya di 2. Seperti itu. Ya, tulis ya, di sini berarti 6,2 atau 6i plus 2j. Nah, di sini ada titik C juga sama. Ini dari titik 0 atau titik O ke C, berarti disebut dengan vektor OC atau vektor C. Titiknya ada di mana? Atau letak untuk posisi vektor posisinya di mana? Di sini. Jadi di sumbu X-nya min 4, sumbu Y-nya 6. Jadi min 4,6. Sama juga dengan D dan E ya. Untuk caranya seperti itu. Jadi tidak sulit ya, mudah. Dan di sini ada catatan penting. Untuk vektor posisi itu sama dengan titik koordinatnya. Jadi ini kan yang di sini disebutnya titik koordinat. Jadi sama aja dengan vektor posisi. Jadi kalian langsung ubah saja dalam bentuk vektor kolom atau vektor unit. Seperti itu. Lanjut ke C, ini hubungan vektor posisi dengan koordinat. Misal, tentukan vektor AB. Kita ambil dari grafik kartesius ini ya, diagram kartesius ini.
AB. Nah, kita cari vektornya. Berarti caranya kebalikannya, kita kurang vektor B dikurang vektor A, ya. Vektor B kan di sini 6,2, berarti kita tulis B 6,2 dikurang dengan 2,4. 2,4 hasilnya 6 kurang 2, 4. 2 dikurang 4 min 2 hasilnya. Jadi hasilnya 4, min 2 atau 4I min 2J. Untuk yang kedua, contoh kedua ini DC. Misalkan yang tanya vektor DC berapa? DC, D itu min 6, min 4. C-nya min 4,6. Berarti tinggal kita kurang saja. Min 4,6 dikurang min 4, min 4. Jadi min 4 dikurang min 6. Min bertemu min plus. Jadi min 4 tambah 6 sama dengan 2. 6 dikurang min 4 sama dengan 10. Min bertemu min plus. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Ini hasilnya. Mudah ya. Lanjut ke panjang vektor. Jika suatu vektor A sama dengan A1, A2, maka panjang vektor adalah panjang vektor A sama dengan akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2. Langsung ke contoh ya. Biasanya kan kalau untuk dimensi 2 kan vektornya itu terdiri dari 2 titik ya, X, Y. Nah, jadi nih contohnya nih. Tentukan panjang vektor dari A, 2, min 5. Langsung kita masukkan ke dalam rumus 2 pangkat 2 min 5 ditambah min 5 pangkat 2. Hasilnya 4 tambah 25, akar 29 satuan panjang. Ini akar 29 sudah tidak bisa disederhanakan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Yang B, akar P sama dengan, vektor P sama dengan 2I plus 4J. Maka panjang vektornya yaitu 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya 4 tambah 16 sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Jadi 20 itu bisa disederhanakan ya dari 4 ke 5. 4-nya akar 42, akar 5 tetap akar 5. Seperti itu. Lanjut, ini ada contoh kedua. Jadi di sini contoh kedua ini yang diketahui ada 2 vektor ya, A dan B. Tentukan vektor A plus B. Jadi untuk caranya kita jumlah dulu. Kita jumlah dulu vektor A sama B-nya. Berarti kan di sini kan 3 min 5, berarti 3 min 5 tambah 6 sama 7. 6 dan 7 sama dengan 3 tambah 6, 9, min 5 tambah 7, 2. Ya. Lalu setelah diketahui hasilnya, langsung kita gunakan rumus untuk mencari panjang vektornya. Jadi 9 kita kuadratin, 2 ditambah 2 kita kuadratin, hasilnya 81 tambah 4 sama dengan akar 85 satuan panjang. Ya. Jadi untuk caranya kalian jumlahkan baru dimasukkan ke dalam rumus. Dan yang terakhir ini vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, untuk vektor satuan ini ada rumusnya seperti panjang vektor, yaitu misalkan vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi jumlah panjang vektor A. Ya, contohnya di sini ada diketahui vektor A-nya 1, min 5. Tentukan vektor satuan A. Kita cari dulu panjang vektornya berapa nih. 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, hasilnya 1 tambah 25 sama dengan akar 26. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Vektor satuan A sama dengan vektor A. Vektor A-nya ini ya, kita tulis ulang di sini. Dibagi dengan panjang vektor A. Yaitu tadi kita udah cari akar 26.
Ya sudah, langsung saja kita tulis 1 dibagi akar 26, tetap. Koma min 5 dibagi akar 26. Jadi hasilnya ini ya. Di titiknya 1 akar 26, 1 per akar 26, koma min 5 akar 26. Gitu. Nah, yang contoh terakhir, jika A, jadi ada dua vektor ya, ada dua vektor posisi. Jika A sama dengan min 6, min 4 dan B sama dengan 3,1, maka vektor satuan AB adalah, nah di sini yang ditanya vektor AB dulu. Kita cari vektor AB. Kalau yang tanya vektor AB berarti caranya vektor B dikurang A. Kebalikannya ya. Misalkan yang ditanya vektor BC berarti C dikurang B, seperti itu. Nah, jadi kita masukkan B-nya berapa? 31, 3 dan 1 dikurang min 4 dan min 6, min 4. 3 dikurang min 6, min bertemu min plus ya, jadinya 9. 1 ditambah 4, min bertemu min plus, jadinya plus 5. Udah ketemu untuk vektor AB-nya, lalu kita cari panjang vektor AB-nya. Panjang vektor AB-nya yaitu 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat, hasilnya 81 tambah 25 sama dengan akar 106 ya. Udah deh, udah ketemu, langsung masuk ke rumus. Akar vektor satuan AB sama dengan vektor AB dibagi panjang vektor AB, yaitu 9 dan 5 per akar 106 sama dengan 9 dibagi akar 106, 5 per akar 106. Jadi sampai di sini dulu untuk contohnya dan penjelasan dari vektor dimensi 2. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Jika ada yang belum difahami bisa ditanyakan langsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.